pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita-kita. Baiklah, kami akan membahas tentang perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Mungkin kita butuh jawaban dari Kakak Vika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintahan suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, itu sedikit pengertian tentang perdagangan internasional. Mungkin timbul pertanyaan di pikiran teman-teman semua. Sejak kapan sih perdagangan internasional itu terjadi di dunia? Mungkin kita butuh jawaban dari Kakak Fitri. Oke, baiklah teman-teman. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad loh teman-teman. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Sesungguhnya kegiatan perdagangan internasional telah dimulai sejak beribu-ribu tahun yang lalu loh. Misalnya, yang terkenal adalah perdagangan melalui jalur sutera yang menghubungkan antara dua negara yaitu Asia dengan Eropa. Di Indonesia itu sendiri, aktivitas perdagangan dan pelayaran sudah ada sejak abad pertama Masehi. Pada abad kedua, Indonesia sudah menjalin hubungan dengan India sehingga agama Hindu masuk dan berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia yang terletak pada posisi silang di antara benua Asia dan Australia. Posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi inti dari jalur perdagangan maupun jalur transportasi internasional. Jawaban dari Kakak Fitri. Langsung saja ke manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan negara karena rasa saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, perbedaan iklim. Ini sangat berpengaruh sekali bagi Indonesia karena Indonesia juga membutuhkan barang-barang dari luar. Yang ketiga, memperoleh produk yang tidak akan ada di dalam negeri ini. Indonesia butuh sekali seperti mobil dan juga handphone karena Indonesia tidak dapat memproduksinya dengan secara massal di Indonesia. Itulah manfaat dari perdagangan internasional. Langsung saja ke faktor pendorong dan juga faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Nah, ada beberapa faktor pendorong dari perdagangan internasional ini. Yang pertama, perluasan target pasar. Yang kedua, kebutuhan negara dan masyarakat. Yang ketiga, perbedaan selera. Nah, ini adalah 3 faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya kebijakan impor suatu negara. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang ketiga, perbedaan nilai mata uang. Itu adalah faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Kita langsung saja kepada dampak negatif dan dampak positif terjadinya perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh kakak kita, leader Syarifah Aini. Oke teman-teman, di sini adanya dampak positif dan negatif dari perdagangan internasional. Yang pertama, dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian. Yang kedua, membuka akses pasar. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dan mengurangi biaya produksi. Dampak negatif perdagangan internasional antara lain pada kesulitan bahan baku pelaku usaha lokal. Perdagangan internasional membuat bahan mentah dalam negeri terjual di luar negeri. Masifnya ekspor bahan mentah menyebabkan pasokan bahan mentah di Indonesia akan menipis. Nah, itulah pembahasan cerita kita-kita pada kali ini. Nah, saya punya kata motivasi untuk teman-teman semuanya. Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Oleh sebab itu, teman-teman harus mencoba seperti kita-kita ini. Thank you for watching. Kapan-kapan lagi. See you next time.